Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas dari babak kedua turnamen Norway Chess 2026. Magnus Carlsen melawan Vincent Keymer, catur nomor 1 Jerman. Buat teman-teman yang kelewatan hasil dari babak pertama game Magnus Carlsen, bisa nonton video sebelumnya ya. Gua akan selalu update setiap hari turnamen yang sedang berlangsung ini. Yap, Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur yang baru aja, lagi anget-angetnya nih, juara Super Chess Classic Romania dalam rangkaian Grand Chess Tour. Nah, ternyata dari game catur klasik mereka remis. Dan ini adalah game penentunya. Jadi kalau Norway Chess itu harus ada yang menang setiap babaknya. Mereka harus bermain dengan Armageddon game, Magnus 10 menit, hitam 7 menit. Gimana pertandingannya? Ini yang mau gue bahas. Langsung aja, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Jangan di skip iklannya ya, izin teman-teman. Dan terus support RL Chess biar semakin semangat bikin konten dan terus kontribusi untuk catur nasional. Magnus mulai dengan Nimzoid Larsen attack B3, hitam menjawab dengan langkah D5, putih Bishop B2, hitam kuda F6, putih kuda F3, dan hitam C5. Putih E3, hitam G6, putih mainkan langkah C4. Hitam Bishop ke petak G7, pertukaran pada petak D5 dilakukan, hitam makan pakai Queen, putih kuda C3, dan hitam Queen ke petak F5. Magnus Carlsen pegang buah putih harus menang nih teman-teman, karena kalau remis dianggap hitam yang menang. Dia langsung ngegas dengan kuda B5 ancam petak C7, dijaga dengan kuda ke petak A6. Kemudian putih mainkan langkah gajah 2, hitam melakukan pengamanan raja dengan rokade, putih juga, dan hitam B6 mau keluarin gajah ke petak B7. Ya tepat banget sih, karena udah ada menteri di sini kan, mau ganggu ke sayap raja putih. Apa respon Magnus? Magnus mainkan langkah A3 dulu, menjaga kuda supaya nggak bisa ke petak B4 nih. Hitam gajah B7 dan Magnus mainkan langkah Queen B1. Pertanda dia nggak mau biarin Vincent Keymer mengganggu sayap raja. Ternyata Queen B1 ini langsung diterima pertukarannya oleh Vincent Keymer. Sebenarnya ada pilihan lain ya, mungkin gajah ke petak E4, tapi gajah E4 bakal dijawab D3, gajah mundur ke petak B7 bakal dijawab dengan benteng ke petak D1. Ya, Vincent Keymer kayaknya analisanya mungkin mendingan gue tukar menteri aja biar lebih cepat remis kan peluangnya. Dia lupa dia main lawan siapa. Pertukaran Queen dilakukan, benteng F makan B1, benteng F ke petak C8, dan Magnus mainkan langkah B4. Ini kalau dimakan lagi, kuda makan, ada gajah makan F6 ya. Jadi menarik. Kita contohin aja, makan, dan apabila dimakan ya ada petak A7 juga ya. Maaf, kalau gajah F6 ada gajah F6 mengancam benteng. Jadi lebih aman benteng makan A7 gini. Nah, jadi nggak ada gunanya ngambil pion ini. Kemudian hitam kuda C7, pertukaran dilakukan, putih gajah 5 ancam benteng, benteng mundur, raja geser. Hitam kuda E4, pertukaran gajah dilakukan, raja geser lagi. Magnus Carlsen bermain di posisi nyamannya, endgame. Langkah 19, hitam kuda D6, parkir kudanya nih. Kemudian putih A4, hitam C4, putih benteng C1. Hitam benteng C7, putih G3 supaya kudanya bisa jalan nih. Hitam benteng A ke petak C8, putih kuda D4. Gantian, kuda parkir di petak nyaman buat putih. Hitam A6, putih F4 mencegah E5 dilakukan. Hitam H5, putih benteng C3 naik, kuda E4 ancam benteng ke petak C2. Kuda mundur lagi, putih B5, biar B5 nggak bisa dimainin oleh hitam. A5 menolak oleh hitam, kemudian putih benteng AC1, hitam benteng C5, putih gajah F3. Pintar banget nih Magnus di sini. Kenapa dia menawarkan pertukaran bishop? Kalian lihat ya, beberapa langkah kemudian pertukaran dilakukan, kemudian C3 dimainkan, bukan langkah yang tepat ya, akhirnya blunder juga ya. Harusnya di sini hitam mainin langkah F6 dengan tujuan raja ke petak F7 dan nanti ya bisa lebih aman ya, karena pion di petak C4-nya sulit untuk diganggu. Tapi ya terpancing juga nih Keymer dengan mendorong pion. Akhirnya bikin pion itu lemah. Tapi gimana ya cara putih dapetin pion di petak C3 ini? Kalian udah kebayang belum gimana caranya? Gini caranya, setelah pertukaran bishop dan setelah langkah C3, putih menolak. Kemudian setelah F6, parkir kudanya di petak D4. Pinter banget. Kemudian raja geser ke petak F7 karena ada ancaman kuda E6, diparkir lagi kudanya di petak C6. Jadi bentengnya terputus menjaga pion C3. Ya udah, tinggal dikandangin aja pionnya.
G5, kemudian makan C3, dan kemudian makan F4, dimakan lagi, kemudian H3, Raja F2, benteng G8, Raja ke petak F3. Nah, hitam mundur, kuda B7. Wah, tujuannya kuda C5 nih. Kalian lihat nggak ada langkah brilian di posisi ini? Gimana cara Magnus menemukan langkah brilian dan apa langkahnya? Magnus menemukan langkah brilian, yaitu betul banget, sacrifice the knight. Boom, kalau dimakan benteng C7 udah kacau kali ya. Vincent Gamer dia mainin langkah kuda C5, ya udah dimakan. Kalau dilanjutin dimakan lagi ya tinggal dimakan kudanya dan pion akan promosi. Gila banget akurasi Magnus di game Armageddon game ini 97,5%. Oke, gue bakal tunjukin game catur klasiknya ya, biar kalian tahu. Jadi kesalahan di game Armageddon ini tadi udah lihat ya, pion C3, harusnya tadi F6 aja. Nah, inilah gamenya teman-teman ya. Jadi kalau remis itu harus bermain Armageddon game. Kalau langsung menang dapat 3 poin, jadi telak banget. Terpaksa kalau main Armageddon game menang dapat 1,5, kalau kalah 1 masih dapat poin. Nah, mereka bermain dengan pembukaan Inggris nih. Pembukaan English ya dibacanya. Kemarin saya dikoreksi, terima kasih. Gajah G5, Menteri 6, F3, dan Magnus memiliki kelemahan pada double pawn ya. Di sini cenderung posisinya bermain close ya, tertutup di mana petak center tidak terbuka ya. Nah, akurasinya sama-sama hebat 91% ya. Nah, Magnus coba manfaatkan jalur A dan hitam coba mengalihkan serangan ke sayap raja dengan menguasai petak F4 ya. Nah, inilah blunder yang dilakukan oleh putih ya, dimana Magnus coba lebih nge-push dengan melakukan pengorbanan, tapi hitam juga akhirnya melakukan blunder. Harusnya pada posisi ini hitam bisa unggul besar dengan kuda ke petak E6 ya, menawarkan pertukaran benteng, tapi nggak tahu gimana blunder nih. Kayaknya takut mungkin kalau putih bisa dapetin pion banyak kayak gini nih, padahal secara evaluasi masih aman aja ya. Tapi itulah nyali ya teman-teman, lawannya kan got, jadi takut juga nih, gemeter juga. Dia lebih pilih kuda L8 yang berbalik unggul buat putih, benteng ke petak A2 karena gajahnya hilang kan. Nah, Magnus sudah unggul di sini, tapi kembali lagi Magnus juga tidak bisa killing the game, tidak bisa membuat lawannya menyerah. Harusnya pada posisi ini gimana sih cara membuat nyerahnya dan apa kesalahan yang dilakukan oleh Magnus sehingga tidak bisa killing the game. Nah, ini contohnya ada menteri ke petak F5 yang bisa dilakukan untuk gajah G5 dan mengancam petak G6 sehingga bisa ada ancaman C5. Tapi Magnus memilih benteng A6 sehingga gamenya menjadi sulit ya. Nah, ini masih unggul juga nih. Nah, akhirnya karena ada kesempatan Vincent Gamer berbalik ya. Nah, ini gamenya guys. Ya, walaupun menang pion, tapi putih nggak memiliki solusi gimana memiliki progres untuk bisa menang. Karena ya di sini ada kelemahan juga pada pion di petak F4. Dan akhirnya setelah muter-muter, ya udah akhirnya remis. Sepakat untuk remis karena semakin solid apa yang dilakukan oleh hitam. Gitu. Nyesek nggak sih? Udah posisi unggul pion, tapi ya karena posisi pertahanan rapat ya. Dan bagus banget simfoni posisi yang dilakukan oleh hitam. Asik. Itulah teman-teman. Dan dari game lain gimana hasilnya? Dari game lain Ali Reza kembali menang lewat catur klasik. Gila ini on fire nih. Dan Wesley So menang melawan Gukes lewat catur Armageddon game. Nanti saya bahas di short ya, jadi kalian nonton aja YouTube saya. Dan Ali Reza jelas unggul sangat besar ya, dengan 2 kali kemenangan catur klasik 6 poin. Lihat telak banget kan bedanya. Jadi kayak sistem poin bola teman-teman. Sementara Wesley So mengikuti di peringkat 2 bersama dengan Gukes dan Vincent Gamer 2 poin, Magnus 1,5 hasil dari menang tadi ya. Tapi menangnya lewat Armageddon game. Di game berikutnya Gukes akan melawan Ali Reza, ini seru banget ya. Apakah Ali Reza bisa menang lagi? Pragnananda akan melawan Magnus, Vincent Gamer akan melawan Wesley So. Apa komentar kalian? Siapa yang bakal jadi juara di turnamen ini? Ya aduh. Gimana nih 2 catur klasik ya, dua round catur klasik Magnus gak bisa menang. Tanda-tanda mulai menurun kah? Atau gimana nih teman? Ya kan dia targetnya 2.900 ya.
Kasih komentar kalian guys.